Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 melemah, sementara Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Adapun pada hari Kamis di 7 Agustus, tarif Trump yang lebih tinggi terhadap puluhan negara mulai berlaku, menaikkan rata-rata bea masuk Amerika ke level tertinggi dalam satu abad. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di dini hari tadi di bursa Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,51%. Di level 43.968, S&P 500 turun 0,08% ke 6.340. Kemudian Nasdaq Composite menguat 0,35% menjadi 21.242. Bergeser ke bursa Eropa, pemirsa mencatat kenaikan harian terbesarnya dalam lebih dari 2 pekan didorong oleh saham finansial karena investor mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang beragam, tarif Amerika Serikat, dan potensi terobosan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup menguat 0,92% ke level 546,05. Bursa regional utama cenderung menghijau dengan indeks DAX Jerman melesat 1,12% ke level 24.192. Bank of England kembali memangkas suku bunga acuan untuk kelima kalinya dalam 1 tahun terakhir di tengah kekhawatiran yang meningkat terhadap pelemahan ekonomi Inggris. Namun di saat yang sama, Bank Sentral memperingatkan bahwa inflasi bisa kembali melonjak hingga 4%, terutama akibat kenaikan tajam harga pangan. Dalam keputusan paling ketat sejak Bank of England memperoleh independensinya lebih dari 25 tahun lalu, Komite Kebijakan Moneter atau MPC memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 0,25 poin menjadi 4%. Pemangkasan ini menandai level suku bunga terendah sejak Maret 2023. Keputusan tersebut tidak mudah di mana MPC harus menggelar 2 kali pemungutan suara sebelum mencapai kesepakatan. 5 anggota termasuk Gubernur Bank of England Andrew Bailey mendukung pemangkasan, sementara 4 lainnya memilih mempertahankan suku bunga. Inflation will increase to around 4% in September. Our job is to ensure that inflation falls back to the 2% target once these temporary factors pass, as we expect to see. So it remains important that we do not cut bank rate too quickly or by too much. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Adapun sebelumnya Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menetapkan batas waktu pada hari Jumat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk menghadapi hukuman yang lebih berat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Trump menyebut Putin tak diharuskan bertemu Zelensky terlebih dahulu sebelum bertemu dengan dirinya. Ketika ditanya apakah batas waktu yang sempat dilontarkan masih berlaku setelah perundingan dengan Witkoff, Trump tidak menjawab secara langsung. Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree to a ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. We're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed, yeah. Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. Are you So you're willing to, that's actually important because President Putin said this morning he was pretty dismissive of this idea of meeting with President Who was? Zelensky. President Putin was. I don't know. I didn't hear For you him. to meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. So when do you think that meeting? They would like to meet with me, and I'll do whatever I can to stop the killing. So. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa pertemuan tatap muka dengan Putin dapat terjadi segera. Setelah utusannya Steve Witkoff bertemu dengan pimpinan Rusia itu di Moskow. Adapun Trump telah berusaha untuk mengakhiri serangan militer Rusia di Ukraina sejak menjabat pada Januari 2025, setelah sesumbar di masa kampanye bahwa ia akan mengakhiri konflik dalam waktu 24 jam. Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menetapkan batas waktu pada hari Jumat bagi Moskow untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata atau menghadapi hukuman yang lebih berat. Berbagi sumber, Aida Channel. Kami pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah ke level 7.400-an di perdagangan di hari Kamis, dan IHSG terbebani anjloknya sektor teknologi dengan saham DCII ditutup melemah dalam 10%. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,18% ke level 7.490,18 di akhir perdagangan Kamis. IHSG berbalik melemah usai menyentuh level tertinggi intraday Kamis di level 7.850,550. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,21%, sektor barang konsumen siklikal menguat 0,61%, dan sektor kesehatan melaju 0,51%.
Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi anjlok 4,46%, sektor infrastruktur turun 1,6%, dan sektor transportasi melemah 0,47%. Mengutip Refinitiv, sektor teknologi menyeret IHSG ke bawah menjelang akhir sesi 2 terseret saham DCII yang merosot 10% ke level Rp312.300 per saham, berkontribusi minus 37,38 indeks poin terhadap IHSG. Pelemahan terjadi setelah bursa membuka suspensi saham DCII, tetapi diperdagangkan dengan mekanisme full call auction. Selain DCII, saham-saham Prayogo Pangestu juga menjadi pemberat IHSG. Di antaranya saham BRPT ditutup melemah 4,42% di level Rp2.380 per saham dan menyumbang 6,83 indeks poin terhadap koreksi IHSG. Saham CDIA ditutup melemah 7,94% di level Rp1.565 per saham dan bebani IHSG 4,11 indeks poin. Dan saham Cuan ditutup melemah 4,58% di level Rp1.460 per saham dan bebani IHSG di 2,88 indeks poin. Adapun saham yang berkontribusi positif terbesar kepada IHSG hari ini adalah AMMN ditutup menguat signifikan 16,17% di level Rp1.460 per saham dan topang IHSG di 42,29 indeks poin. Sementara itu ketika penguatan IHSG terpangkas, namun nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir dari Refinitiv, di perdagangan Kamis rupiah berhasil ditutup menguat 0,43% di posisi 16.285 per dolar Amerika. Ini menandakan penguatan rupiah selama 4 hari beruntun sekaligus menjadikan level terkuat rupiah sejak 24 Juli 2025. Penguatan ini turut mencerminkan keberhasilan rupiah menguat ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan Indonesia harus segera menguasai pangan. Ya, di mana dengan menguasai sektor pangan sebuah bangsa ini dinilai akan aman dari krisis pangan yang melanda dunia. Di hadapan para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden dengan yakin Indonesia bisa menguasai sektor pangan. Prabowo percaya bangsa akan aman jika menguasai pangan. Presiden ingin menjamin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan makanan baik setiap hari maupun setiap bulan. Sebab lanjut Presiden, bangsa yang merdeka pasti bisa memproduksi makanannya sendiri. Selain itu, Kepala Negara sangat yakin dengan hubungan pangan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, baginya masalah pangan merupakan hal yang sangat strategis. Bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga beras nasional. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah langkah konkret termasuk operasi pasar dan bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mempercepat operasi pasar sebesar 1,3 juta ton beras yang saat ini sudah dimulai di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebesar 360.000 ton beras untuk membantu masyarakat berdaya beli rendah, khususnya menjelang akhir tahun. Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena seluruh kebijakan ini didukung arahan langsung oleh Presiden Prabowo. Menko Pangan optimis langkah-langkah ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton, ya dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya.